Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Katolik Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi 3 September 2021. Tema dalam renungan kita pada hari ini yaitu antara nyaman dan cinta. Sebuah lagu yang sangat populer di kalangan orang muda yang dinyanyikan oleh Ona Hetaharua, antara nyaman dan cinta. Sungguh ku dilema harus memilah hati untuk siapa. Ku mencintaimu, tapi ku nyaman dengannya. Merupakan sebuah lagu yang mengisahkan tentang sebuah perasaan hati berada antara rasa mencintai dan juga rasa nyaman. Lagu ini cukup fenomenal dengan realitas perasaan hidup kita manusia. Yesus dalam Injil hari ini berusaha membongkar rasa nyaman dari kaum Farisi yang begitu disiplin dalam menjalankan tradisi lama dan menganggap diri paling saleh. Tradisi yang dijalankan dengan begitu ketat menjadi tolak ukur bagi mereka dalam menilai tingkat kesalehan. Hal inilah yang membuat mereka merasa nyaman sebagai golongan yang saleh, karena berpandangan bahwa cukup dengan menjalankan tradisi dengan ketekunan dan kesalehan kita sudah memperoleh keselamatan. Hal ini akan mendatangkan perlawanan atau penolakan kepada pihak-pihak yang dinilai tidak taat dalam menjalankan tradisi tersebut. Bahkan mereka ini bisa dianggap orang-orang yang tidak tahu aturan atau tradisi, dianggap tidak saleh, bahkan orang-orang yang mencemari tradisi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang saya kasihi, kehadiran Yesus menjadi pribadi yang berusaha membongkar dan mengubah pola pikir kesalehan mereka. Usaha ini justru menuai kritikan, bahkan penolakan dari kaum Farisi, dan dianggap cukup beralasan. Ungkapan dan ajaran Yesus dalam Injil hari ini seolah-olah menegaskan kepada kita bahwa tradisi yang dijalankan tidak memberi nilai yang signifikan bagi keselamatan seseorang. Yesus menilai bahwa efek dari tradisi yang mereka jalankan hanya memberi rasa nyaman, tetapi tidak mengungkapkan cinta yang tulus sebagai balasan cinta mereka kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus meminta kita untuk berani keluar dari zona nyaman kita dengan pola pemahaman yang keliru dan memulai hal yang baru di dalam hidup kita. Yesus mengharapkan agar kita perlu keluar dari zona nyaman kita, meninggalkan pola pikir kita yang menyesatkan dan menciptakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan orang lain, dan memiliki nilai yang lebih dan lebih dikenal dengan istilah out of the box. Sebab salah satu hal yang menghambat seseorang untuk bisa mempunyai pemikiran out of the box adalah karena hanya melihat dari satu sudut pandang dan nyaman di dalamnya. Pola pemikiran inilah yang Yesus mau tunjukkan kepada kita dalam Injil hari ini. Pemikiran out of the box yang dilancarkan Yesus diibaratkan dengan kain baru yang ditabalkan pada baju yang tua, anggur baru dalam kantong yang tua. Yesus gencar menyuarakan perubahan yang menegaskan bahwa pentingnya inovasi yang radikal di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu berjuang menjadi manusia yang update, eksis setiap saat
dalam hal apapun. Begitu pula dengan iman kita kepada Tuhan. Pemikiran out of the box membuat kita harus berani keluar, meninggalkan zona nyaman dan memulai sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Namun perlu kita sadari bahwa ketika kita sudah berusaha dari manusia yang lama dan berusaha menjadi manusia yang baru, janganlah kita kembali lagi kepada manusia lama kita. Rasa nyaman dan dianggap biasa-biasa saja seringkali membuat kita merasa nyaman dan tidak mau untuk berubah. Antara nyaman dan cinta, beta dilema. Beta dilema inilah yang kita alami ketika kita tidak mampu bersikap konsisten terhadap sebuah perubahan, baik dalam hal iman kepada Allah dan juga dalam realitas kehidupan kita setiap hari. Tetapi ketika kita mampu untuk meninggalkan kantong-kantong lama kita, meninggalkan baju-baju lama kita, maka kita akan membentuk satu sikap yang tegas, komitmen dan konsisten dalam menjalankan, maka rasa bebas, lepas bebas pasti akan kita alami di dalam kehidupan kita. Di akhir renungan ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Friedrich Engels. Dia adalah seorang filsuf dan ilmuwan. Dia pernah berkata seperti ini. 1 ons aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Artinya bahwa kita diajak untuk mengutamakan perubahan. Dan perubahan di dalam kehidupan kita adalah perubahan yang membutuhkan aksi, bukan teori. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.